Kutukan Puro Mangkubumi. Sore hari menjelang malam, kumpulan remaja dewasa tengah mendirikan perkemahan di tengah hutan sebagai tempat peristirahatan sementara ketika sedang dalam pendakian. Hal pertama yang harus mereka persiapkan ketika hendak bertemu malam hari adalah membuat api unggun. Selain untuk membantu penerangan, menghangatkan tubuh, juga untuk memasak. Adanya api bisa dipercaya sebagai pencegahan kalau-kalau ada binatang buas yang mendekat ke area mereka. Sudah lebih dari setengah hari saat Saloka berhasil keluar dari gua siluman ular. Ia pun melihat asap mengembul ke atas langit. Pertanda perkemahan teman-temannya sudah berada di depan mata. Dengan penuh rasa lega dan bersyukur, Saloka menghampiri mereka. "Nisa, Raya, teman-teman!" teriak Saloka. Dengan cepat Saloka memeluk erat teman-temannya itu. "Hei, hei, Saloka, lepaskan. Kamu ini kenapa? Tiba-tiba aneh gitu. Teman-teman, aku bersyukur banget bisa melihat kalian lagi. Aku gak percaya bisa bersama kalian lagi. Sungguh, aku kangen sekali sama kalian." Ujar Saloka. Ia menangis terseduh-seduh ketika bertemu lagi dengan teman-temannya. "Kamu ini sebenarnya kenapa, Saloka? Kamu kesambet setan apa sih?" kata Raya. "Iya kak, memangnya kamu dari mana? Kamu bukannya barusan bilang mau pergi buang air kecil? Baru ninggalin 10 menit udah kangen aja kamu," sahut Nisa dan teman-teman lainnya. Teman-teman Saloka menertawai kepulangan Saloka. Tangisnya seketika berubah menjadi tawaan bahagia bersama mereka. Dalam hatinya, 10 menit meninggalkan teman-teman, rasanya sudah 10 tahun ia terjebak di Puro Mangkubumi. Saloka memilih untuk tidak menceritakan atas apa yang selama ini ia alami di Puro Mangkubumi. Ia akan menganggap bahwa semua itu hanya mimpi buruk yang panjang. Meski saat ini ia belum bisa melupakan atas apa yang terjadi pada Sui dan semuanya. Kembali berkumpul bersama teman-teman pendakiannya adalah hal yang harus ia syukuri saat ini. Kejadian tidak tentu. Hutan tempat perkemahan mereka tiba-tiba diterjang angin yang kencang. Api unggun yang sekejap padam. Karena tiupan angin dan guyuran hujan, mereka segera memasuki tenda yang telah didirikan sebelumnya. Namun naas, tenda pun tak dapat berdiri kokoh karena tiupan angin yang tak henti-hentinya dan air yang mengalir membawa bebatuan dari area yang tinggi. "Kenapa tiba-tiba anginnya kencang sekali? Tendanya. Kita harus dirikan lagi tendanya. Ini sedang kuusahakan," ujar Raya. Mereka tampak panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Saloka bertanya-tanya. Kenapa tiba-tiba ada angin kencang? Padahal baru saja langit tidak menampakkan awan. Hari semakin gelap. Angin yang membawa hujan pun tak kunjung henti. Mereka segera menyalakan lampu senter yang sekiranya masih bisa digunakan. "Apa yang harus kita lakukan?" Dengan panik, "Kita harus berkumpul, jangan ada yang terpisah." Tanah tempat mereka berpijak seperti ada getaran. Sebuah pertanda buruk akan terjadi. Batu besar di atas daratan mereka tiba-tiba saja bergerak. Tanah tak kuasa lagi menahan beban batu-batu. Longsor pun tak terhindarkan. Saloka melihat samar-samar dari sorotan senternya ke arah batu besar yang hendak terjatuh. Ia sontak berteriak keras. "Raya! Awas!" teriak Saloka. Tak sempat menghindar dengan cepat, Raya tertimpa batu besar. Mereka berteriak histeris dengan penuh kepanikan. Kaki Raya terjepit batu tersebut. Ia kesulitan melepaskannya. Saat hendak menyelamatkan Raya, Saloka mendengar suara sesuatu yang sangat berbahaya. Auman macan. Mereka menyoroti sosok di belakang mereka. Sepasang mata memantulkan cahayanya. Saloka melihat sepasang taring dan cakar yang amat tajam dalam riuh angin dan hujan. Ia dan teman-temannya terpental. Kejadian yang sangat mengerikan. Ia tak hanya mendengar auman seekor hewan buas. Ia yakin sosoknya lebih dari satu. Ia harus menyaksikan pertumpahan darah di depan matanya. Ketakutan Saloka berada di puncaknya. Ia tak bisa berpikir jernih. Hal yang bisa ia lakukan saat itu adalah berlari menjauh dari hewan buas tersebut. Karena medan tanah yang licin dan cukup gelap, tubuhnya kehilangan keseimbangan.
Badannya beberapa kali membentur pohon-pohon di sekitar. Ia tak berani untuk melihat ke belakang. Ia tak peduli ke arah mana ia melangkah. Hingga akhirnya Saloka tidak merasakan lagi pijakan. Langkahnya menjadi ringan. Seketika bobot tubuhnya berkurang. Ia terjatuh hingga kepalanya membentur benda keras di depannya. Kini Saloka tak ada lagi tenaga untuk bangkit dan berlari. Kedua kaki dan tangannya serasa lumpuh seketika. Dalam pandangannya, bumi telah miring seutuhnya. Lampu senter menyorot sesuatu di hadapan Saloka. Sepasang cahaya merah memantul ke wajah Saloka. Ia melihat itu sebelum kedua mata menutup kelopaknya. Sesuatu yang selalu ada di mimpinya. Sesuatu yang selalu ia lihat di Puro Mangkubumi. Patung dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Saloka terbangun. Ia sadar sedang berada di atas tempat tidur. Pandangannya melihat ke langit-langit, tempat yang rasanya tidak asing baginya. Telinga Saloka mendengar langkah kaki. Seseorang berdiri di hadapannya, sambil membawakan gelas air minum. Mbah Saloka, Mbah sudah bangun. Ini diminum dulu. Saloka meneguk air sambil menatap wajah seorang gadis cantik. Lalu ia bertanya, "Namamu siapa?" "Aku Sulastri." Saloka melihat sebuah cermin tua. Wajahnya mirip sekali dengan Sui. Ternyata dia sudah tua. Cermin itu berkata kepada Saloka, "Sudah kubilang kepadamu sejak dahulu kala, kau tidak bisa menghancurkan kutukan Puro Mangkubumi. Kutukan itu akan ada selamanya di dirimu dan penerusmu." Saloka melemparkan gelas ke arah cermin itu. Pecahan kacanya berhamburan ke lantai. Namun dengan ajaibnya, serpihan dari cermin tersebut kembali menyatu seperti sedia kala. Bahkan tak terlihat lagi ada retakan. "Sulastri, aku berjanji akan membantumu keluar dari sini. Tapi sebelum itu, kamu harus melakukan ritual terlebih dahulu." "Benarkah, Mbah? Terima kasih." Sulastri memeluk erat Saloka. Saloka melihat cermin. Ia melihat dirinya. Lalu ada Sui, Suliwa, Suro, dan yang lainnya. Mereka tersenyum menyeringai pada Saloka.